Jumpa lagi dengan saya Oci dan peci hitam pekat kelam yang tidak pernah dicuci selama 14 semester. Pasti bau. Sudah kuduga. Oke, sesuai dengan janji saya di video tutorial sebelumnya, saya kali ini akan membahas bagaimana cara memprogram microcontroller agar bekerja seperti apa yang kita kehendaki. Saya ingin sedikit mengulas tutorial sebelumnya karena saya yakin beberapa teman-teman pasti ada yang masih bingung maksudnya apa sih pin ground, pin 0, pin 1 sampai pin 8. Saya yakin teman-teman masih banyak yang uh, masih bingung bertanya-tanya karena di video tutorial sebelumnya saya masih menggunakan simulasi rangkaian ya, menggunakan skema gitu. Ini dia pin yang saya maksudkan di tutorial sebelumnya. Ada pin ground, pin analog A0, A1 sampai A15. Oke, masing-masing pin ini fungsinya. Yang untuk power itu jika kita menggunakan catu daya dari luar berupa baterai, tapi kan kita di sini menggunakan komputer, sumber tegangannya akan melalui ini, port ini, USB. Nah, ini pin ground sebagai jalur negatif ya, masuk ke sini nanti ya, ke ground, dan positif, untuk positif dari masing-masing visual transducer masuk ke pin analog ini. Kita menggunakan 9 ya kemarin ya, berarti A0 sampai A8. Nah, untuk pin digital ini gunanya ketika kita membuat proyek elektronik yang sistem kerjanya itu digital, seperti menyalakan lampu beberapa detik dan mematikannya beberapa detik, seperti misalnya pada bangjo lampu lalu lintas itu. Dan communication ini jika kita ingin menghubungkan perangkat ini ke board microcontroller lainnya. Tapi kita di sini dalam proyek pengerjaan drum ini kita tidak menggunakan pin yang lain ya, selain pin ground dan pin analog ini. Ini dia bentuk fisik dari piezo transducer. Terdiri dari dua lempengan, yang putih adalah kutub positif dan yang di pinggir ini adalah negatif. Komponen ini sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Banyak digunakan pada ini ya, penggunaan spool untuk gitar akustik, ditempelkan pada bodi gitar ya, pada biola juga. Yang sering main biola pasti tahu ini. Oke, sistem kerjanya ketika komponen ini mendapatkan tekanan, dia akan menghasilkan tegangan listrik. Sistem kerja dari komponen ini juga digunakan sebagai sensor pendeteksi gempa. Ini dia tampilan di dalam pad drum yang saya buat menggunakan piring plastik. Di sini terlihat ada komponen piezo transducer tadi. Pada lempengan putih itu adalah kutub positif, tapi sayang di sini solderannya lepas ya. Yang putih adalah kabel untuk pin negatif. Kita lihat jalurnya, yang merah akan tersambung ke positif dari female jack, dan yang negatif akan tersambung ke negatif juga. Lalu yang saya pegang ini adalah jack, yang mungkin saya tidak perlu menjelaskannya karena teman-teman sudah sering bermain-main dengan ini ya. Bagi teman-teman yang suka bermain gitar elektrik atau main musik, sering menjumpai ini pasti ya. Kutub positifnya tetap ini, nanti akan bertemu di sini, negatif ini, lalu akan kita hubungkan. Oke, dan kita lihat ujung
dari jack ini akan masuk ke masing-masing. Dan kenapa kita menggunakan board Mega ini, Arduino Mega 2560 ini? Ada Arduino Uno, ada Arduino bla bla, banyak sekali, tapi ini adalah papan microcontroller yang sudah kompleks ya. Ada 16 input analog, sangat memungkinkan sekali pembuatan proyek drum ini. Jika dibandingkan dengan menggunakan Arduino Uno yang hanya memiliki 6 input analog. Sekian tutorial pembuatan drum di controller dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung, mohon dimaafkan.